Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan slide pertama. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Paradigma Pancasila. Pengertian paradigma. Paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai. Paradigma juga bisa berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maksud dari manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, disiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab dan mampu membangun diri dalam rangka pembangunan, dalam rangka membangun bangsanya dan untuk mencapai tujuan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar, yaitu setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus dilakukan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Konsep pembangunan nasional dalam Pancasila. Sila ke-1, mencakup tanggung jawab bersama untuk meletakkan landasan spiritual, moral, dan etika yang kukuh. Sila kedua, mencakup peningkatan martabat, hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan segala bentuk penindasan dari pihak manapun, kesengsaraan maupun ketidakadilan. Sila ketiga, untuk membangun stratifikasi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam serta lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa sehingga ras kesetia kawanan semakin kuat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, pembangunan yang berhubungan dengan demokrasi, mencakup pembangunan politik demokrasi. Politik demokrasi Pancasila yang memelihara stabilitas nasional yang dinamis dan tanggung jawab warga politik negara, serta memberikan dorongan kepada peran serta dalam proses politik. Sila kelima, prinsip keadilan harus mencakup pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan dalam sistem ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan terdapat dalam berbagai bidang. Step pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Kemudian step kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Step ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Step keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan HANKAM. Step kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang keagamaan. Step keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang iptek. Step ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pembangunan reformasi. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan terdapat dalam berbagai bidang. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktek politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Alasan Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik hukum di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Nomor 3, norma fundamental negara.
Subjek atau pelaku utama dalam kehidupan politik adalah negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang memiliki model dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Berbagai aspek yang mewujudkan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, pembangunan industri yang meliputi industri pengolahan, jasa, industri kreatif, industri informasi, serta komunikasi. Yang kedua, perdagangan. Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri harus didistribusikan kepada masyarakat melalui kegiatan perdagangan. Yang ketiga, keuangan dan fiskal. Sektor keuangan meliputi moneter, merupakan bagian penting dalam mendukung industri dan perdagangan. Keberadaan uang akan menyebabkan timbulnya efisiensi dan kelancaran dalam bertransaksi. Nomor 4, jaminan sosial sebagai salah satu komponen kesejahteraan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Untuk memajukan dan meningkatkan kualitas ekonomi di negara Indonesia, maka diperlukan pengelolaan 3 lembaga. Yang pertama, koperasi sebagai badan usaha non-profit yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Yang kedua, BUMN atau BUMD sebagai badan usaha yang berwenang mengelola sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, badan usaha swasta sebagai badan usaha profit milik perseroan atau kelompok yang mengelola sektor ekonomi yang belum mampu ditangani oleh koperasi dan BUMN atau BUMD. Yang nomor 3, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya ialah pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya. Berdasar Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara. Menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa, budaya asing mulai berkembang di masyarakat Indonesia seiring dengan arus globalisasi. Hampir semua penduduk Indonesia terpengaruh dengan budaya asing baik yang bernilai positif maupun negatif. Budaya asing tidak memiliki nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai masyarakat Indonesia sehingga Indonesia hendaklah menyortir budaya yang datang dari luar. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengingatkan serta mengarahkan masyarakat untuk kembali menerapkan aspek budaya yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, serta nilai keberadaban. Dampak negatif masuknya budaya asing ke Indonesia. Yang pertama, individualisme. Yang kedua, materialisme. Yang ketiga, sekularisme. Yang keempat, bergaya hidup mewah dan boros. Yang kelima, tersebarnya budaya baru yang melanggar nilai kesopanan budaya bangsa. Dampak positif masuknya budaya asing ke Indonesia. Yang pertama, individualisme. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi. Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemajuan teknologi memengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya. Keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga negara. Maka perlu pertahanan negara atau perlu aparat keamanan negara dan penegak hukum negara. Pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara atau terjaminnya HAM. Sebagai makhluk Tuhan harus mampu menjamin tercapainya kesejahteraan hidup manusia terdapat dalam sila 1 dan 2. Mendasarkan tujuan demi kepentingan warga negara, sila ketiga. Mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat dan kebebasan kemanusiaan, sila keempat.
demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat atau keadilan sosial, agar benar-benar negara meletakkan fungsi yang sebenarnya atau sebagai negara hukum, bukan berdasarkan pada kekuasaan. Terdapat pada sila kelima. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang keagamaan. Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lain dan memberikan kebebasan beragama bagi warganya, bahkan tidak ada yang membatasi dalam keagamaan. Hal tersebut sesuai dengan sila pertama dan kedua, yaitu ketuhanan dan Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang iptek. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa atau rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohanian manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral atau etika. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek mengandung pengertian bahwa Pancasila memberikan dasar nilai bagi pembangunan iptek demi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, dalam pengembangan iptek, Pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka berpikir, serta dasar moralitas. Selanjutnya, makna Pancasila dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan arti bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang diciptakan atau ditemukan saja, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan landasan bahwa pembangunan iptek harus bersifat beradab dan diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, memberikan arahan bahwa pembangunan iptek hendaknya dapat mengembangkan nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh motif kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara demokratis mendasari pembangunan iptek. Artinya setiap ilmuwan ataupun individu harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengimplementasikan bahwa pembangunan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan reformasi. Sebelumnya, reformasi itu apa sih? Reformasi memiliki makna untuk menata kembali hal-hal yang menyimpang ke dalam suatu bentuk semula yang dicita-citakan oleh rakyat. Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah terwujud dalam Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Untuk itu peran masyarakat sangatlah penting untuk dalam pembangunan reformasi. Pancasila menjadi kerangka atau pola pikir bangsa Indonesia dan berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana harus didasari oleh kehidupan tatanan negara seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Selanjutnya, macam-macam aktualisasi dari Pancasila. Dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.